perkenalkan, nama saya adalah Lasma Sudana Utupulu. Saya berasal dari SMA 1 Depok dan dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 11. Saya akan meresensi sebuah film animasi yang berjudul Ookami Kodomo no Ame to Yuki, atau bahasa Inggrisnya adalah Wolf's Children. Film ini berasal dari negeri Jepang dan bergenre drama, slice of life, dan fantasi. Film ini menceritakan tentang Hana, seorang mahasiswi pekerja keras yang bertemu dengan seorang pria misterius. Hana pada akhirnya jatuh cinta pada pria itu dan menikahinya. Namun ada satu fakta yang mengejutkan bagi Hana, yaitu pria yang dinikahinya adalah seorang keturunan manusia setengah serigala. Dari pernikahan mereka berdua, Hana dikaruniai oleh 2 orang anak. Anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Yuki. Mengapa dia dinamai Yuki? Dikarenakan Yuki lahir di saat salju sedang turun. Lalu anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki yang dinamai Ame. Dinamai Ame dikarenakan dia lahir di saat hujan sedang turun. Saat kedua anak itu masih sangat kecil, masih berumur sangat belia, ayah mereka meninggal secara tiba-tiba, secara mendadak. Hana yang tinggal di tengah kota sangat ketakutan akan identitas anaknya diketahui oleh banyak publik, sehingga dia memutuskan untuk pindah ke desa terpencil agar anak-anaknya bebas berekspresi, beraktivitas, dan berbuat semaunya. Kelebihan dari film animasi ini, pertama akan saya bahas dari segi pewarnaan. Dari segi warna dan gradasi warna yang ditampilkan pada anime ini terlihat benar-benar sangat nyata. Sangat jarang saya temukan film animasi bisa senyata ini dalam hal pewarnaannya. Seperti saat Hana sedang mencuci piring, itu aliran air yang menyentuh permukaan piring benar-benar terlihat sangat nyata, sangat bening. Dan juga ketika saat hujan, benar-benar detail. Berbeda, jadi air hujan ketika mengenai atap berbeda dengan air hujan mengenai ranting kayu dan tanah. Sangat-sangat benar-benar berbeda. Lalu ada dari segi karakter. Karakter-karakter yang ada di film ini tidak dibuat rumit, benar-benar simple tapi khas dengan studio produksinya yang memproduksi film ini. Lalu dari segi alur, saat awal saya menonton film ini, saya tidak menyangka bakal ada perubahan watak dari Yuki dan Ami itu sendiri. Di awal film kita akan diperlihatkan Yuki adalah anak yang sangat aktif, suka berlari-lari, tomboy, benar-benar anaknya riang. Tapi ketika dia masuk ke sekolah, ketika dia berada di kelas akhir SD-nya, dia berubah total. Dia menjadi anak yang feminim, gaya berpakaian pun berubah, yang tadinya seperti anak laki-laki yang simple pakaiannya tiba-tiba berubah menjadi anak perempuan yang sangat feminim. Nada bicaranya pun berubah, tingkah lakunya lebih sopan, lebih diam. Dan untuk Ame adalah anak laki-laki yang penakut. Dia selalu berada di dalam rumah, selalu membaca buku. Tapi ketika dia sudah mulai ada di ambang perubahan usia dari anak-anak remaja, dia berubah menjadi anak yang lebih pemberani, namun tetap lebih pendiam. Untuk watak Hana sendiri, Hana adalah ibu yang baik. Dia membebaskan anaknya untuk memilih ingin menjadi manusia atau serigala. Jadi Hana tidak memaksakan anaknya harus sekolah seperti manusia lain atau harus bisa bertarung seperti serigala lainnya. Dan yang unik di sini adalah Yuki dan Ame itu adalah serigala. Di film animasi ini, pengisi suara Yuki dan Ame itu benar-benar menirukan suara serigala, dan itu sangat keren sekali. Sekarang saya akan bahas kekurangan dari film ini. Kekurangan yang pertama adalah ketika saat Hana masih kuliah dan baru-baru bertemu dengan calon suaminya, ayah dari Yuki dan Ame, dia di film digambarkan sangat singkat dan terkesan terburu-buru. Dan juga sampai sekarang kita sebagai penonton pun
tidak mengetahui siapa nama dari ayah Ame dan Yuki. Dan yang kekurangan kedua menurut saya adalah Hana menikah di umur yang sangat muda, sekitar umur 19-an atau 20-an. Tetapi kenapa tidak ada keluarganya Hana di sana, dan benar-benar tidak dijelaskan, hanya diberitahu oleh karakter Hana bahwa ayahnya sudah meninggal. Hanya itu saja, tidak ada seperti neneknya, sepupunya, kakaknya, atau lain-lain. Kesimpulannya, film ini cocok ditonton berbagai usia. Memang yang disampaikannya sangat sederhana, hanya ibu yang memperjuangkan hidup kedua anaknya sebagai seorang orang tua tunggal, dan dengan identitas unik anaknya yang sebagai manusia setengah serigala. Namun, pesan-pesan yang disampaikan dalam film ini sangatlah bermakna, memberikan apa yang manis di kehidupan, apa yang pahit, apa yang asam, segala halnya. Sekian, terima kasih.